datang di YouTube channel gue Dio Fernando dan hari ini kita akan membuat versi baru dari Intelligency Podcast ya. Karena namanya Intelligency Podcast ya, tapi dari kemarin episode 1, 2, 3 sampai ke berapa tuh ya kemarin ya? 4 ya? 4. Itu gue selalu ngomong sendiri ya, padahal kalau podcast itu kan di bayangan kita tuh harusnya kayak minimal 2 orang lah ya, saling ngobrol gitu. Jadi oleh karena itu gue membuat versi baru di mana di sini kameramen gue akan menolong gue, akan membantu gue ya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol bareng di sini ya, seputar beberapa topik gitu ya. Lagi hangat gitu. Yes. Jadi kita akan buat podcast yang versi berdua nih. Jadi versinya ngobrol gitu ya guys ya. Kita hari ini akan ngebahas seputar tentang hal Privilege ya. Oke, Yes. privilege. Nah, menurut lu privilege ya? Privilege. Apa sih privilege tuh? Privilege itu adalah hak istimewa guys, gitu, ya kan? Hak istimewa yang diberikan ke satu kelompok ya, kelompok orang tertentu aja. Dari rasnya dia, gender, dari kepercayaan, dari status sosial. Nah itu kayak hak-hak yang cuma lu punya ketika lo itu ada di lingkungan tertentu gitu. Nah itu privilege. Oke, berarti tadi lu bilang salah satunya adalah gender nih. Gender. Nah, menurut lu gender apa yang punya hak istimewa emangnya bro? Kenapa bisa lu bilang gender itu ada hak istimewanya? Menurut gue nih ya, karena itu kan pandangan gue. Iya, oke. Bahwa cowok sama cewek itu nggak akan bisa equal, kita udah gue tahu gitu, nggak akan bisa equal. Cuma menurut gue in the workplace, wanita itu sangat underpaid. Menurut gue di korporat gede gitu ya, karena datanya juga ada bro. Ya kan, jadi nggak ada equality di situ. Dan women tends to work more lah untuk money gitu. So menurut lu privilege-nya jatuh kepada gender laki-laki. Tapi ini khusus ngomongin di workplace aja ya guys ya, kita nggak ngomongin. Ya ini kita cuman seleweng sedikit aja karena tapi kita nggak pengen ngebahas gender di sini ya guys. Jadi full tentang privilege aja ya. Privilege menurut lu gender privilege. Menurut lo? Kalau menurut gua privilege itu benar sih hak keistimewaan gitu lah ya. Jadi di mana lo itu bisa mendapatkan sesuatu yang lebih daripada orang lain secara cuma-cuma. Jadi lu nggak harus effort, lu nggak harus melakukan sesuatu dulu gitu ya. Misalkan kita sama-sama manusia gitu ya. Tapi gua punya hak keistimewaan. Contohnya gua lebih misal kita berdua nih ya, satu keluarga. Tapi bokap nyokap lebih sayang sama gue gitu. Itu diberikan secara cuma-cuma ke gue, sehingga gue dapat mainan lebih banyak, gue dibeliin baju lebih banyak gitu. Gue lebih privilege daripada lu, gitu. Jadi kita manusia yang sama, manusia yang maksudnya ya sama-sama manusia gitu bro. Tapi gue diberikan hak keistimewaan yang secara cuma-cuma. Jadi misalnya entah itu lewat koneksi, ya kan, atau lewat mungkin juga jabatan gitu. Jadi mungkin karena gue jabatan lebih tinggi, gue jadi lebih diberikan privilege sama orang-orang di sekitar gue daripada orang-orang lain gitu sih menurut gue gitu. Nah terlepas dari kalau menurut gue privilege itu sesuatu yang menurut gue apa ya, cuman suatu konsep aja sih bro. Karena gini bro ya, jadi gue juga sebenarnya kurang suka kalau misalkan orang ngomongin privilege, karena lu terlahir dengan hak itu gitu. Privilege itu bukan something yang lu kejar, lu cita-citakan gitu. Ya udah, lu lahir tuh lu dapat aja bro. Hoki aja gitu. Ya udah lu dapat aja gitu. Dan kata-kata privilege ini pun juga baru ada gitu. Maksudnya kita baru sering ngomongin, dia mah privilege. Tapi sekarang pertanyaan gue, emang orang yang privilege meminta untuk dirinya di-privilege-in gitu. Ya kadang-kadang kan karena jabatan ya udah tiba-tiba jadi orang jadi hormat. Karena mungkin uang, karena mungkin orang tua, karena mungkin kondisi finansial. Yang ini tuh comes as an extra aja gitu loh. Bukan sesuatu yang memang kita cari gitu. Berarti menurut lo privilege itu adalah suatu hal yang dalam tanda kutip semu gitu, atau gimana? Menurut gua nggak semu sih. Menurut gua itu nyata adanya, tapi menurut gua kata-kata privilege ini sering disalahartikan gitu. Yes, gue setuju tuh. Sering disalahartikan karena
ya udah kalau misalnya lu terlahir privilege terus mau gimana aja? Masa gua maksa jadi mesti keluar rumah gara-gara gua privilege gitu kan? Kan enggak juga. Jadi orang-orang yang menggunakan kata-kata oh lu privilege ini privilege itu privilege, menurut gua cuma di otak mereka aja gitu. Memang ada bro, memang ada privilege itu memang ada. Tapi mau gimana gitu? Itu kan terlahir gitu. Gue setuju, karena yang di video lo tuh yang tentang apa tuh namanya? Yang lo tuh gimana cara merubah hidup lo? Yes. Gue tuh mendapat satu message tertentu bro. Maksudnya ini kita ngomongin privilege ya. Yes. Menurut gue kata-kata privilege ini yang lo bilang tadi disalahartikan. Menurut gue sekarang privilege itu dijadikan alasan untuk orang kalau mereka merasa gagal. Ngerti gak? Karena mereka nggak bisa take accountability. Ngerti gak sih? Gue nggak bisa lagi, iya kan gue nggak privilege. Jadi kayak untuk I see. cari alasan untuk wah lu gagal ya karena lu nggak privilege gitu. Karena gue setuju nyata, maksudnya kan privilege itu maksudnya kayak ketika lo punya privilege, lu lahir dari keluarga yang kaya atau lu lahir anak pejabat segala macam, lu tuh udah fix punya head start. Yes. Ya kan lu bisa maju duluan lah istilahnya. Fasilitas pendidikan udah pasti Yes. itu udah kayak comes in the package gitu kan. Cuma menurut gua ya, lo punya duit. Jangan hari-hari, setiap hari itu aja. Ya, jadi mereka mau punya head start, tapi menurut gua faktor penting orang yang privilege itu nggak punya itulah karakter menurut gua ya. Karena orang yang punya privilege yang maksudnya nggak pernah memupuk dirinya sendiri gitu ya. Karena sebenarnya kalau lo mikir ya privilege atau nggak privilege sebenarnya kita punya dalam tanda kutip opportunity yang sama, betul. Kalau misalnya kita ngomongin opportunity, menurut gua sih udah pasti nggak sama bro. Kalau opportunity ya udah pasti nggak sama. Tapi gini bro, kalau misalkan ada orang menyalahgunakan ya kata-kata privilege ini, makanya tadi gua bilang sebenarnya privilege artinya apa sih bro? Ya. Balik jadi pertanyaan filosofis yang sangat mendasar lagi. Sebenarnya artinya apa sih? Sekarang kalau gue tanya, ya, ini orang bilang iya gue nggak bisa karena gue nggak privilege gitu. Tapi lu bisa tinggal dengan nyaman. Orang tua lu punya rumah, orang tua lu punya mobil, privilege bukan? Privilege. Lu bisa makan, lu bisa minum setiap hari tanpa harus khawatir hari ini lu makan atau minum apa. Itu privilege bukan? Privilege juga. Lu bisa mandi, tapi lu nggak harus jalan 10 km ngambil air di sumur, privilege bukan? Privilege juga. Jadi sebenarnya semua orang di dunia ini privilege. Ada porsi tersendiri. Iya kan? Bahwa semua orang mempunyai privilege masing-masing, cuman mungkin ada yang lebih, ada yang kurang. Jadi kalau misalkan dia mengatakan bahwa gua nggak privilege, lu salah. Lu privilege juga bro. Lu bisa hidup di, misalkan ya, di negara Indonesia. Lu bisa hidup di Jakarta deh. Itu udah privilege. Yes. Lu nggak lihat orang tinggal di Maluku, lu nggak lihat orang tinggal di, gue bukan bilang Maluku atau Riau atau provinsi lainnya. Maksudnya bahwa jauh dari pembangunan. Lu tinggal di Jakarta aja itu udah sebuah privilege. Lu bisa merasakan pembangunan yang luar biasa, lu bisa merasakan air, listrik yang lengkap, wifi yang cepat dan segala macam. Orang-orang daerah belum tentu bisa bro. Lu bisa nonton video ini aja, berarti lu udah privilege menurut gue. Gitu. Itu jadi memang privilege-nya orang-orang ya masing-masing beda, itu juga tentu memainkan faktor dalam opportunity tadi sih bro. Gitu. Cuma balik lagi ya, privilege belum tentu langsung sukses. Belum tentu. Privilege itu tidak menjamin kesuksesan suatu orang. Dan tadi lu bilang benar bahwa yang peran paling penting itu adalah tetap karakter dan sifat masing-masing. Ada orang privilege nggak akhirnya gagal, banyak. Ada orang nggak privilege, akhirnya sukses juga banyak. Ya jadi banyak faktor-faktor lainnya di luar privilege itu yang memang sangat berperan terhadap kesuksesan seseorang, gitu. Ya contohnya misalkan kerja keras, ya kan, hard work, smart work, kejujuran dan integritas dan lain sebagainya. Ya karena menurut gue ya, maksudnya banyak gitu contoh kasus, gue nggak mau ada contoh kasusnya, cuma gue nggak mau menyebutkan nama lah istilahnya. Anak orang yang berhasil gitu, anak orang berhasil, tapi dirinya tuh nggak jadi apa-apa, karena gitu karakter kurang. Karena menurut gue gini ya, hard work itu always beats privilege gitu. Itu titik tuh. Maksudnya karena kalau lu nyalain gue kan nggak punya privilege,
opportunity emang beda ya kayak gue bilang tadi, bener maksudnya ketika lo dalam kalangan tertentu gitu misalnya lu lahir dari kalangan tertentu atau lu dari karena kita mayoritas gitu misalnya dari mob mentality lah ya, akhirnya kok kecepatan keterima gampang atau dari mana, opportunity jelas beda. Cuma yang gampang itu, yang gampang masuk kan mereka nggak punya apa ya, maksud gua nggak punya jiwa yang tangguh gitu loh. Ngerti nggak sih? Dan akan diinjak juga ujung-ujungnya. Jadi privilege itu emang pemulus saja kalau gua ngeliatnya gitu. I see. Kalau menurut gua bro, kalau misalkan hard work beats privilege, menurut gua not in all cases. Kalau menurut gua secara nyata, kalau kita lihat kasus-kasusnya gitu ya, kalau kita ngomong secara general, ya hard work bisa beat privilege, bisa banget. Tapi hard work juga harus disandingi dengan tadi, lu harus pintar juga, lu harus cerdik juga. Nggak bisa lu cuma hard work doang tuh nggak bisa bro. Ini gue udah lihat nyata banget. Paling banyak tuh misalkan contoh di pemerintahan lah. Karena biasanya kayak gitu-gitu tuh turun-temurun gitu. Turun-temurun, jadi diturunin, jabatannya diturunin lagi gitu loh. Kalau lu orang yang datang dari bawah, ya, terus lu mau kerja sekeras apapun, 24 jam juga, tapi kalau lu nggak punya koneksi yang tepat, lu nggak ketemu orang yang tepat, lu nggak melayani orang yang tepat, lu nggak akan pernah bisa naik. Tapi ini benar-benar case by case. Kalau misalnya kita ngomong secara general, gue cukup setuju bahwa hard work itu bisa beat privilege, bisa banget beat privilege. Maksud gue, gue tuh selalu suka sama, gue nggak terlalu suka nonton basket, tapi ada satu atlet yang gue suka, yaitu yang mempunyai Mamba mentality, ya kan, always be the best version of yourself, constantly. Dan menurut gue, hard work itu pertama membangun karakter. Dari gue jelasin tuh, hard work membangun karakter. Some things that menurut gue ada beberapa orang privilege yang gak bakal punya gitu. Karena mereka nggak pernah ngerasain hidup di bawah cuy. Yang ngerasain hidup ketika lo punya ruang gerak yang aman gitu ya, maksudnya you got nothing to lose lah pokoknya. Itu lo nggak akan bisa risk analysis, sama pastinya itu lo akan jadi reckless gitu dalam tanda kutip. Nah, karena dia pikir ya udahlah santai lah, udah biasa, nanti juga dibantuin papa gua keluar dari penjara gitu. Banyak lah. Salah satu contoh kasusnya adalah nggak usah. Itu karena kan kayak gitu bro, maksud gua yang gua salut gitu ya sama orang yang benar-benar dari bawah ke atas. Itu tuh mereka tuh di ruang lingkup yang kecil untuk ngapa-ngapain tuh nggak bisa, maksudnya lo benar-benar berkelahi dengan situasi terus-terusan on a daily basis gitu loh. Itu menurut gua karakter tangguh gitu, gua nggak tahu apa ya, be the best version of yourself daily gitu. Itu menurut gua suatu hal yang nggak bakal bisa dibeli sama uang itu. Benar kan? Gua setuju. Jadi tapi balik lagi ke masing-masing orang. Jadi sebenarnya definisi mencapai sesuatu yang mereka tuh apa sih? Karena gini loh, kalau misalnya kita ngomong secara finansial gitu ya, orang yang udah privilege banget nih ya mungkin kayaknya udah 7 turunan, ya udah kita udah nggak bisa apa-apa, kita mau kerja sekeras apapun ya gitu ya. Mungkin untuk 1% dari populasi di dunia mungkin bisa bro, bisa ngalahin orang-orang yang privilege udah kayak 7 turunan ini. Tapi untuk sebagian besar masyarakat gue nggak yakin sih ya, gue nggak yakin. Jadi mau kerja sekeras apapun, mau kerja 7 kali 24 jam ya, mereka tidur aja dapat duit bro. Ya, mereka tidur aja dapat duit ya. Tapi apa yang nggak dirasakan orang-orang privilege ini tadi adalah prosesnya. Jadi mencapai sesuatu tuh nggak selalu harus ngomongin finansial bro. Kayak tadi pembentukan karakter. Ya kan? Terus habis itu jadi tangguh, mental lu jadi kuat. Lu mau dibanting sekuat apapun, lu nggak akan jatuh. Lu dijatuhin sedalam apapun, lu akan bangkit lagi, lu akan naik lagi. Yang kayak gitu, itu dibentuk dari prosesnya. Proses kita naik dari bawah, itu yang nggak didapetin. Apakah tercapai? Misalkan gue punya goals, gue punya cita-cita, ya kan? Itu tergantung masing-masing orang. Cita-citanya apa, prosesnya apa gitu. Jadi menurut gue ada yang bisa dirasakan sama orang-orang privilege, ada juga yang enggak. Sama-sama positif negatif lah menurut gue. Gitu. Nah, pertanyaan gue nih. Menurut lu Zal,
Lu orangnya privilege gak? Menurut gua, dari segi mana dulu nih? Apa aja? Menurut lu privilege gak? Maksudnya gua punya kendaraan sendiri itu privilege bagi gua. Oke. Gua bisa mandi di rumah, itu privilege bagi gua. Privilege. Cuma ya gimana ya karena lu udah jelasin tadi bro ya kan, kalau misalnya semua pasti punya privilege dengan porsi masing-masing. Gue menganggap diri gue cukup beruntung daripada yang lain, lebih beruntung daripada yang lain ya, karena aspek-aspek itu. Gue punya kendaraan sendiri, gue punya gue tidur enak, nyaman, damai, tenang gitu. Cuma gue bersyukur banget sih. Jadi menurut gue adalah yang privilege, tapi bukan privilege gue lucky gitu ya. Lucky maksudnya beruntung terus gitu. Enggak, maksudnya berkelahi dengan hidup juga sering gitu. Tapi untuk maksud gue makan aman gitu. Di rumah ada AC, ada lampu, ada internet, gue bisa mandi. Menurut gue itu privilege yang di Jakarta pun masih ada yang nggak ngerasain itu semua gitu. Jadi menurut gue merasa bersyukur sih. Tapi apakah gue mau lagi? Ya mau lah. Apakah gue mau lebih tinggi lagi? Ya mau lah gitu. Oke. Iya. Lu privilege gak? Kalau gue sangat privilege. Gue sangat privilege. Gue bisa, gue SMA dulu, SMP gue sekolah di sekolah internasional. Yang notabene kalau sekolah internasional ya mungkin bisa dibilang mahal ya. Jadi gue bisa bilang diri gue sangat privilege. Gue sangat privilege. Tapi balik lagi. Gue percaya bahwa juga privilege atau nggak privilege, setiap orang tuh memang punya karakter atau sifatnya masing-masing. Mau privilege, tapi kalau gue memilih untuk bekerja keras, ya gue akan bekerja keras bro. Jadi nggak, itu menurut gue, makanya tadi gue bilang itu cuma sebuah konsep bahwa ada orang-orang yang memiliki hak keistimewaan yang lebih dari orang lain gitu. Itu cuma sebuah konsep, tapi masalah apakah itu akan mempengaruhi, akan sangat menjadi faktor dan segala macamnya, itu menurut gue sih enggak ya gitu. Jadi menurut lo cara untuk orang yang underprivileged nih untuk compete gitu, tadi kita ngomongin hardcore, kita ngomongin segala macam, tapi ada nggak sih maksudnya cara yang benar-benar supaya yang pada nonton nih merasa bahwa ternyata gue masih punya kesempatan nih untuk melawan privilege yang udah punya head start gitu. Oke. Gini sih, pesan gue cuma satu. Lu tahu, lu underprivileged. Ya underprivileged dalam artian berarti lu tetap privilege, tapi lu mungkin di bawah ya kan. Mungkin juga lu hidupnya agak susah ya kan. Mungkin lu makan juga masih susah, minum juga masih, gue nggak tahu nih seperti orangnya seperti apa gitu. Mungkin lu underprivileged ya. Lu tahu underprivileged. Jawabannya cuma satu. Lu harus kerja keras kalau gitu. Lu udah tahu underprivileged, tapi masih malas-malesan. Susah kan, bego. Susah kayak gitu. Udah tahu underprivilege, udah tahu makan susah, tapi kerjanya scroll, tidur-tiduran, main game, nongkrong, slow. Kan susah tuh. Ngeluh aja terus, ngeluh aja, wah lu sih privilege, gua sih nggak privilege apa segala macam, tapi kerjaannya setiap hari nggak akan jadi apa-apa. Jadi satu-satunya cara kalau lu tahu lu underprivilege, work harder than anyone, be smarter than anyone, ya berarti lu harus belajar terus, mengembangkan diri terus, ambil kelas. Ini pesan yang sama yang selalu gue sampaikan, kembangin diri lu. Karena lu privilege aja, orang yang privilege aja itu masih bisa kalah dengan orang-orang lainnya. Karena orang-orang lain ada yang selalu ada yang lebih kerja keras, selalu ada yang lebih pintar, selalu ada yang lebih kreatif, selalu ada yang lebih kuat mentalnya dibandingkan kita, selalu ada. Makanya kita harus terus berkembang ke depan. Apalagi kalau lu tahu lu nggak privilege, mau nggak mau jalan satu-satunya adalah mengembangkan diri, bekerja keras, jujur. Suatu saat lu akan bisa mencapai titik yang lu mau. Gitu sih ya. Oke, jadi kira-kira itu ya pembahasan kita tentang privilege hari ini ya. Semoga kalian suka. Kalau misalnya kalian suka episode-episode kayak gini, kalian jangan lupa komen dan juga like dan juga subscribe ya ke YouTube channel ini. Dan semoga YouTube video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. See you guys in the next video. Thank you guys for watching and apa sih? Udah balik salah ya. See you guys. Thank you guys for watching and see you in the next video.